Yang kedua, dalam Pilpres kemarin di Jakarta, Pak Anies mendapat suara 40% lebih. Ya, pertanda Pak Anies punya peluang dukungan yang sangat signifikan untuk bertarung di Jakarta. Bagaimanapun Mas Anies sebagai incumbent dengan popularitas cukup baik ya, beliau menempati race pertama untuk pilkada mendatang. Dan bisa jadi tercipta kejutan di mana Anies tidak hanya mendapatkan dukungan dari PKS, tapi juga sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan dari partai yang berbeda jalan dengan pemerintahan saat ini. Jadi menarik di sini. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Apakah PKS sudah pasti akan memajukan nama Anies Baswedan sebagai Cagup Pilkada Jakarta 2024? PKS dengan Pak Anies, mulai dari Pilkada 2017 kita sudah bersama Pak Anies. Dan track record Pak Anies membangun Jakarta pada periode pertama gubernur 2022 telah dirasakan oleh masyarakat. Dibuktikan dengan tingkat kepuasan mencapai 80% hasil survei internal PKS. Pak Anies dengan banyak rekam jejak yang ditandai dengan penghargaan baik nasional maupun internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Pilpres kemarin di Jakarta, Pak Anies mendapat suara 40% lebih. Ya, pertanda Pak Anies punya peluang dukungan yang sangat signifikan untuk bertarung di Jakarta. Dan yang ketiga, Pak Anies incumbent, baru 1 periode, alangkah baiknya kalau dilanjutkan pada periode kedua agar cita-cita membangun Jakarta, ya, bahagia warganya akan bisa tercapai. Usulan DPW PKS DKI, hasil rapat internal kita di DKI. Memang dari DPP memberikan ruang kepada seluruh ketua PKS tingkat provinsi menyampaikan aspirasinya untuk calon gubernur masing-masing. Dan kita sebelum menyampaikan surat itu ke DPP sudah berkomunikasi dengan Pak Anies. Dan Pak Anies tentu sangat senang karena ada kesempatan untuk melanjutkan di periode kedua. Tentunya ini menjadi kewenangan DPP PKS untuk memutuskan, jadi belum final. Ataukah mungkin nanti ada nama lain, kita tunggu juga nanti dari DPP. Siapa saja nama yang potensial maju di Pilkada Jakarta? Masih didominasi oleh nama-nama lama, Mas Anies, Ahok, kemudian Ridwan Kamil, termasuk beberapa nama seperti Sandiaga Uno, itu masih muncul di benak publik warga Jakarta. Dan menurut saya wajar karena belum muncul pengerucutan nama-nama yang selama ini mulai disuarakan oleh para elit maupun oleh media. Jadi meskipun Mas Anies menempati peringkat pertama minimal di survei beberapa bulan lalu, tetapi beliau tidak terlalu dominan juga. Artinya masih membuka kesempatan buat nama-nama baru untuk muncul sebagai penantang kompetitif. Bagaimanapun Mas Anies sebagai incumbent dengan popularitas cukup baik ya, beliau menempati race pertama untuk pilkada mendatang. Bagaimana prediksi koalisi yang akan terjadi? Dan saya merasa apa yang akan terjadi di DKI Jakarta, DKJ Jakarta nanti, itu tidak hanya diputuskan oleh pimpinan partai di tingkat lokal. Karena magnitude dari Jakarta yang sangat luar biasa, kemungkinan besar top pimpinan partai yang akan terlibat secara langsung dalam menentukan siapa yang akan diajukan sebagai penantang Anies. Jangan lupa PKS sendiri tidak cukup kursinya untuk bisa mengusung Anies Baswedan. Karena tidak ada satupun calon, tidak ada satupun partai yang mendapatkan 20% kursi di tingkat DPRD. Tetapi lagi-lagi karena figur Anies merupakan representasi dari koalisi perubahan dan pemenang pemilu adalah koalisi yang menarasikan keberlanjutan, kemungkinan residu Pilpres akan terulang di Jakarta dan bisa jadi tercipta kejutan di mana Anies tidak hanya mendapatkan dukungan dari PKS, tapi juga sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan dari partai yang berbeda jalan dengan pemerintahan saat ini. Jadi menarik di sini.
kita Jakarta sudah membangun komunikasi, utamanya tentu dengan koalisi perubahan di Pilpres. Semuanya sudah sangat harmoni dan sudah bicara dengan kita bertiga sudah sangat jauh. Insya Allah mudah-mudahan bersama-sama menjadi koalisi di Pilkada Jakarta. Bukan hanya itu, dengan partai-partai non koalisi perubahan pun kita bangun komunikasi. Di antaranya kita sudah sering ketemu dengan PD Perjuangan, kita bangun koneksi bersama untuk sama-sama bangun Jakarta. Kita juga komunikasi dengan Gerindra, ya mudah-mudahan ke depan juga dengan partai lain kami terbuka juga untuk sama-sama bangun Jakarta. Ya, nama Andika disebut sebagai salah satu nama atau sosok yang dilihat oleh PD Perjuangan. Selain Sri Mulyani, kemudian Abdullah Azwar Anas, termasuk juga nama Basuki Hadi Mulyono. Tetapi lagi-lagi partai politik dimanapun itu nature-nya pengen menang, apalagi dalam konteks Jakarta. Ya, Jakarta ini ibarat RI3. Jadi siapapun partai tidak akan banyak mengambil perjudian atau pertaruhan yang terlalu besar untuk mengusung calon yang potensial kalah. Jadi mungkin sampai Agustus nanti muncul banyak nama, tapi pada ujungnya ada semacam testing the water, sekaligus cek ombak secara popularitas. Kalau misalnya partai-partai sudah mendapatkan angka yang relatif stabil terkait dengan nama-nama yang sedang mereka gadang-gadang, pada ujungnya mereka akan menentukan pilihan. Tetapi lagi-lagi residu Pilpres akan berlanjut di Jakarta dan beberapa provinsi lain, dan karenanya partai kalau misalnya tidak memiliki kader yang populer, kemungkinan besar akan realistis, termasuk mengusung calon yang dianggap punya kompetensi dan potensi untuk menang. Dan pada titik ini positioning itu lebih menentukan. Jadi apakah calon ini dianggap posisinya berada di lingkaran kekuasaan ataukah berada di luar, dan kemudian akan dicari calon yang dianggap punya potensi untuk saling mengalahkan. Dan per hari ini, meskipun Mas Anies berada di lingkaran atau barisan terdepan, tetapi namanya tidak dominan. Jadi masih sangat terbuka, muncul nama-nama yang masih bisa kita lirik sampai Agustus depan untuk akhirnya dipilih oleh partai dalam konteks pilkada nanti. Kalau di tingkat elit kan sudah mulai muncul tuh pasangan Anies Charles Honoris, ya. Dan menurut saya potensi ini bukannya kemustahilan, dalam politik apapun bisa terjadi. Apalagi melihat posisi PD Perjuangan sekarang yang berada di luar dan posisinya jelas berbeda 180 derajat ya dengan Presiden Jokowi maupun pemerintahan yang akan datang. Nah, tetapi lagi-lagi perlu banyak pertemuan antara PKS dengan PD Perjuangan. Pertama, fine tuning terkait dengan frekuensi ideologis yang berbeda. Yang kedua, bagaimanapun PKS adalah partai pemenang. Sementara kedua nama yang tadi muncul itu sama sekali bukan kader PKS. Mas Anies pun bukan kader PKS. Jadi kalau misalnya PKS berharap nama kadernya dipilih oleh Mas Anies sebagai cawagup, menurut saya suatu hal yang wajar. Meskipun lagi-lagi ujungnya adalah perhitungan menang kalah. Karena bagaimanapun antara Mas Anies dengan basis PKS kan terjadi overlap dukungan elektoral kan. Nah, tetapi menggandeng PD Perjuangan juga bukan tanpa risiko, karena kedua basis partai ini, PKS maupun PD Perjuangan, itu berada dalam kutub ideologis yang bertolak belakang. Bisa menjadi sinergi yang positif kalau bisa saling melengkapi, tapi bisa juga terjadi kimiawinya itu negatif. Jadi hal-hal semacam ini pasti akan dipikir matang oleh partai-partai. Tapi ujungnya adalah positioning antara koalisi Indonesia Maju yang mencoba mengulang sukses di tingkat nasional sampai di tingkat lokal dengan mereka yang berada di luar. Dan menurut saya ini suatu hal yang menarik ya untuk kita saksikan.